Apalagi di Indonesia ini banyak orang itu waktu kena faktor agama, logika mereka mati. Akhirnya menganggap dia utusan Tuhan, itu paling bahaya loh. Utusan Nabi, utusan Tuhan, perwakilan Tuhan, Roh Kudus yang dijelmakan jadi manusia. Kalau sekarang kita ngomong ini jelmaan anda. Kalau dulu kita jelmaan Roh Kudus ini yang kita percaya. Kalau sekarang kita bilang ini anak. Agamanya apa? Oh, dia mah titisan kalau menurut saya. Nggak beragama lah orang kayak begini. Dia menggunakan kitab suci buat alat kok, nipu orang kok. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview. Seperti biasa tamu-tamu kita itu selalu spesial. Dan hari ini tamu saya datang jauh-jauh dari Bandung, akan membagikan cerita spesial buat kalian semua. Dan ini penting banget karena apa yang akan diceritakan tamu saya ini terkait dengan aksi penipuan yang sudah sangat sering terjadi sekarang. Bahkan aksinya itu tidak kasar seperti dulu, tidak vulgar, tapi halus banget mainnya, dan justru korbannya lebih banyak dan kerugiannya jauh lebih besar. Seperti teman kita sekarang ini, Bang Alexander Fu. Bang Alexander Fu dari Bandung. Dia punya pengalaman pahit dengan seorang mantan motivator bisnis, Rudi Gunawan. Nanti seperti apa ceritanya, kita sapa dulu Bang Alex. Selamat datang dari Bandung ya Bang. Oke. Bang, tadi aku dikasih tahu sama Bang Deo Loera Bang ya. Ini Siap, ada cerita menarik nih untuk jadi pelajaran buat pemirsa Cumi. Bang Alex mengalami kerugian 78 miliar. 78 miliar itu pokoknya sebenarnya. Kalau dihitung sama bunga udah sekian tahun ya 100 lebih lah sebenarnya kalau sekarang ya. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa? Kan lu, kalau gue pernah wawancara orang-orang yang ketipu juga, tapi mereka orang-orang biasa lah yang mungkin saya nggak meremehkan siapapun yang ketika diimingin lu investasi 1 juta balik 20 juta itu mereka udah senang, dan banyak orang terperangkap di situ. Tapi kalau Bang Alex ini kan gue lihat dari tampangnya kayaknya orang ini susah ketipu. Kok bisa Bang? Gimana ceritanya dulu itu? Justru kalau penipu sih sebenarnya hampir semua orang itu rentan untuk ditipu ya Bang ya. Jadi setelah kasus kita nih di Polda meledak, banyak tuh orang-orang yang berani menyuarakan, wah saya ketipu 100 M, 150 miliar ada. Itu kan udah masuknya skala korporasi. Deal-dealan nggak adil atau apa seperti itu banyak sebenarnya. Cuman orang males untuk voice out, untuk mengutarakan, karena itu dianggapnya kan sebuah kelemahan. Pengalaman ini kan padahal berharga menurut saya untuk dibagikan, betul kan. Tapi kalau orang biasanya dia egonya nggak mau tersentil. Dia nggak mau kelihatan dia lemah, dia nggak mau kelihatan dia tertipu. Tapi kalau yang namanya penipu, pasti orangnya lihai sih. Ya, itu pasti. Ya orang-orangnya pasti lihai. Dan manusia itu nggak ada yang sempurna menurut saya. Dan kemampuan menipunya itu di-upgrade. Ya benar. Karena penipu juga kelasnya beda, ya kan. Betul. Kelasnya kan macam-macam. Makanya di negara hukum ini kan ada klasifikasi kejahatan. Maling ayam, maling motor, sama maling kejahatan kerah putih begini, sama koruptor yang bisa makan uang negara triliunan, kan beda-beda pasalnya semuanya gitu kan. Karena kita ada di negara hukum kan, ada klasifikasinya, ada regulasinya seperti apa. Tapi ya yang namanya penjahat, penipu ada di semua segmen Bang. Ya, betul. Ada di semua segmen Bang. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Bagaimana lu bisa ketipu? Karena lu bisnismen yang berpengalaman ya, ngurusin usaha keluarga, lu jadi kaptennya di situ. Dan lu ketipu, Bro. Gimana ceritanya? Ketemu Rudi Gunawan itu awalnya seperti apa sih? Sampai akhirnya duit lu 78 M itu raib.
Sebenarnya kalau kita ngomongin cerita ini, aku udah pernah cerita di podcast lain, tapi aku ulang lagi ya. Jadi kalau di orang itu semuanya tuh kan punya cita-cita dalam hidup, bener nggak? Oke. Cita-cita saya mungkin yang agak nyeleneh itu mungkin yang secara yang secara pribadi pengen pengen kejadian gitu. Itu menjadi yang namanya social entrepreneur. Wah, keren kan? Kayak Social gimana entrepreneur. itu? Wah, itu tuh Mimpi lu apa tuh artinya social tuh entrepreneur? entrepreneur, tapi yang punya kiprah, punya apa ya namanya ya? Punya kepekaan sosial, pingin Ya, berguna buat masyarakat Ya. lah sebenarnya. Dari bisnis track record, dari bisnis kita ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja, bisa mensejahterakan banyak keluarga, bisa menanamkan nilai-nilai yang baik buat masyarakat. Itu sebenarnya kan idealisme yang baik, yang sebenarnya sejalan juga dengan agama yang saya percaya, Ya. dengan nilai-nilai prinsip hidup. Ya. Namun mungkin itu nggak dapat dari keluarga saya. Karena kalau kita keluarga kita, maksudnya papa saya kan pedagang konvensional. Dia kalau ngelihat orang aja dengan pengalaman hidup yang panjang, ketemu orang baru, wah ini orang jahat. Kalau sekarang saya mungkin agak begitu. Iya. Wah ini orang jahat nih. Lu mau Setelah ngapain kenal gua? 78 habit itu Setelah hilang. pengalaman ini saya jadi mengerti kenapa papa saya punya paradigma seperti kayak begitu skeptis terhadap orang baru, orang yang deketin kita, yang mau menjilat kita, yang mau berteman karena faktor X. Mungkin tapi dulu saya nggak punya itu. Oh. Iya, oke. karena kepolosan kan. Sedangkan orang tua, keluarga sudah menyiapkan segala sesuatunya, perusahaan sudah ada segala macam. Jadi saya memang lahir dengan privilege lah, gitu kan. Ya. Yang lebih berprivilege dari saya banyak tentunya. Tapi saya cukup berprivilege lah. Jadi udah disiapkan langkah-langkah hidupnya sama keluarga. Pokoknya jaminan hidup lu tuh udah Ada disiapin lah sebenarnya. ya. Tapi justru karena ketololan saya, kenaifan saya, justru jalan yang sudah dibangun sama orang tua saya hancurin sendiri. Coret tuh. Saya hancurin sendiri. Nah, Iya. gimana ceritanya awal ya sama Rudy itu? Nah, si Rudy ini kan sebenarnya pinter dia. Dia itu mendirikan sekolahan bisnis, Oke. ya kan? Keren loh. Iya. CEO-nya, ketua paling tinggi di sekolahan ini adalah Tuhan. Oh, Ya. Jadi kalau ke yang Muslim bahasanya pakai Quran, ke yang Kristen bahasanya pakai Alkitab. Tapi Oke. tetap CEO-nya itu God gitu dia God. gitu. Nah, ini menurut saya adalah sebuah tindak kejahatan pencucian otak yang paling jahat dan paling berbahaya. Apalagi di Indonesia ini banyak orang itu waktu kena faktor agama, logika mereka mati. Bener kan? Bahkan kalau teroris aja kan dasar awalnya itu agama. iya betul. Ya kan, sampai dia mau meledakkan diri, mau merugikan orang lain, itu kan agama. Ini salah satu kejahatan yang paling berbahaya waktu agama ini dicampurin, orang itu udah bisa seperti kerbau dicocok hidung ujungnya. Oke. Gimana cara dia mencampurkan bisnis sebagai motivator bisnis dengan unsur agama yang ujung-ujungnya membius anak-anaknya dan anak muridnya seperti lu lah akhirnya. Oke, saya bedah ya. Jadi dia ini melakukan sebuah program. Kayak kalau sekarang itu ada program namanya, kalau bantuan hukum ya, yang sekarang cukup ramai nih, yang saya kenal namanya tuh Hotman 911. Nah ya, Nah, itu pada dengar ya Bang ya. benar. Jadi ini acara kan ceritanya gratis. Saya nggak pernah masuk ke sana, jadi nggak tahu sebenarnya gratis atau enggak ya, kagak ngerti ya. Cuman kalau si Rudy ini dulu bikin yang namanya kopi sore. Oh. Nah, di kopi sore ini dia terus-terusan mencuci otak. Ya oke lah, sekarang kita bisa ngomong mencuci otak. Terus-terusan mengkumandangkan semangat social entrepreneurship lewat ilmu kerohanian. Jadi selalu tiap kali dia datang sore-sore itu, dia mengupas yang namanya Alkitab dan Al-Quran. Sorry, tapi bukan Sarah ini, tapi dia agamanya apa? Oh, dia mah di sana kalau menurut saya. Nggak beragama lah orang kayak begini. Dia menggunakan kitab suci buat alat kok, nipu orang kok. Tapi kalau KTP Katolik. Oke. Tapi kalau sekarang dia nggak beragama menurut saya, karena agama itu cuman tools, cuman alat kerja dia doang. Nah, si Rudy ini kalau sore-sore ini jam 4-an begini kita ngumpul beli kopi Starbucks, dia akan cerita tentang kesuksesan jadi dia. pertemuannya offline ini. Offline. Kopdar lah ya Di istilahnya. Starbucks. Ini nama Starbucks. disebut gini boleh nggak ya? Boleh, nggak Boleh ya. apa-apa. Di Starbucks kita ngumpul kopi sore jam 4. Dia selalu bawa topik bisnis satu, terus dia bawa ayat Alkitab.
Oh. Itu selalu begitu karena target market dia kebanyakan orang Nasrani. Lalu juga ada sebenarnya yang Muslim ada. Oke. Ini terbuka untuk umum sebenarnya. Dia mempelajari semua kitab suci kok. Ke yang Buddha aja mungkin bisa ngomongin tentang apa kehidupan apa yang ditimbang segala macam, iya. mengejar nirwana, dia pasti menguasai semua. Karena dia mempelajari psikologis manusia. Kalau yang namanya guru agama itu pasti dijunjung tinggi sama umat. Oke. Bener dong? Benar. Ya dong. Kita aja ketemu orang, ketemu pendeta, belum apa-apa, kita udah naruh posisi kita di bawah dia sedikit. Ya. Yes. Yang Muslim juga sama toh. Ya, Kalau betul. ketemu keturunan Nabi juga langsung kasih Ya. cium. Dia udah mempelajari itu semua. Jadi dengan cara dia memposisikan diri sebagai guru agama, kita ini sebenarnya udah masuk ke tahap 1 pencucian otak dia. Oh, Iya dong. jadi Jadi dia tuh step by step, nggak hari ini ketemu barang lu dicuri, nggak bisa jadi begitu. quotes agama, kat dari kitab suci, Al-Qur'an Ya. itu dipakai untuk Ya jadi untuk ngasih Kayak pintu example-nya masuk ya, saya ini kenal dia tahun 2010, sadar ditipu itu 2017, 7 tahun. Jadi nggak hari ini kita kenal terus dulu dikerjain, nggak mungkin lah, orang pertama kali kenal mana bisa ditipu. Tapi dengan dia ngebangun track Berproses, record, berproses segala macam, terus dengan pertemuan-pertemuan kecil, pertemuan-pertemuan besar, dengan ide-ide yang dia masukkan tiap hari, lama-lama kan kepercayaan kita tuh dibeli sama dia, step demi step, sampai akhirnya kita dikasih tolak ukur sama dia, oh ini orang udah percaya 100%. Oke. Baru kita diminta sama dia pindahin uang dari sini ke Bentar. sini gitu. Nah, waktu kan itu pertemuan pertama, dia masukin apa namanya? Apa spirit agama gitulah, dari kitab suci, dari Al-Qur'an. Apa yang paling bikin lu waktu itu di level, kan itu lu bilang level pertama kan? Apa yang buat lu tertarik banget waktu itu? Orang ini Di level pertama orang itu. ini menurut saya karismatik, dan dia bukan orang kosongan yang bodoh, bukan loh. Jadi minimal ya, saya diyakinkan bahwa orang ini tuh ya memang punya kredibilitas untuk membangun bisnis seperti kayak begitu. Dan dia bisa menjawab semua pertanyaan saya. Oh, apa mungkin kan tadi lu mau jadi social entrepreneur kan? Lalu di situ dia kayak kasih dasarnya, oh kalau mau jadi social entrepreneur. Jadi ketemu lo niat baik lu, cita-cita Iya, baik lu tadi benar, itu benar. ketemu dengan penjelasan dia. Jadi dia bilang pokoknya ini contohnya, misalnya contoh nih, kalau di perusahaan besar tuh perusahaan harus punya CSR. CSR. Kan kalau perusahaan kita dulu udah besar tapi tidak punya CSR. Contoh sederhana kayak begituan. Dari contoh-contoh sampel kayak begituan, bagaimana dia ngumpulin dana untuk korban banjir segala macam. Kita kan sambil lihat orang ini sebenarnya seperti apa sih. Oke, lalu Nah, misalnya lama-lama kan kita makin tertarik, makin percaya. oh, dia pakai misalnya ayat Al-Qur'an bahwa sebagian dari rezekimu adalah hak orang gitu ya. Ya Ketemu misalnya banget seperti gitu kayak kan, ya kan gitu. gitu kan kalau di Terus ada Islam. lagi, dia tuh kan punya beberapa macam kelas. Ada kelas yang paling bawah itu sebenarnya dia ngejalanin produk MLM-nya dia. Nah, kebenaran ada ibu-ibu misalnya mantan TKW dari Malaysia, dari Arab, itu ikutan diajarin sama dia bisnis, ngejalanin MLM-nya dari uang nggak punya uang sampai sekarang bisa pegang produk dan cash 100 juta. Dari hal-hal seperti kayak gituan itu tuh dipakai jualan. Orang-orang miskin ini sama dia dieksploitasi, dipakai jualan ke big fish. Yang punya ideologi untuk membantu orang. Paham ya, Bang? Ini kompleks loh. Yang saya ceritakan ini kompleks dan terstruktur sangat rapi. Makanya waktu saya pertama kali dipanggil Polda aja, saya nggak nyangka guru saya ini mampu melakukan pencucian uang secara masif dan besar-besaran dan terstruktur. Oke. Karena yang dia ajarkan semuanya ilmu putih, Bang. Iya. Dan udah dilihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang terbantu, Iya. bersaksi, iya saya dibantuin sama Pak Rudi gitu. Oke. Nah, setelah di level pertama itu lu di brainstorming, di brainwash, ya di brainwash di level pertama dengan apa namanya dogma-dogma agama yang dia ketahui ya, yang dia ketahui. Apa setelah itu? Pasti diajak untuk bikin perusahaan bareng. Ah, Nah, jadi setelah bikin perusahaan bareng ini tujuannya ada macam-macam buat dia. Buat dia sendiri memiliki semua perusahaan dengan murid-muridnya, dia ini bisa leveraging dan positioning terhadap bank. Jadi kalau bank RM kayak misalnya ini ada account representatif, lihat dia ini pengusaha sangat sukses karena perusahaannya punya 70 misalnya. nah itu modalnya gede semua. Iya pastilah, enggak dari ratusan juta sampai miliaran, sampai yang kalau kayak kita kan sampai puluhan miliar, Bang. Makanya kalau orang bank pertama kali ketemu saya nggak percaya ini orang penjahat,
Karena sempat di account dia sendiri aja punya cash 100 miliar. Itu padahal uang murid-muridnya semua yang dia konsolidasikan lewat berbagai macam perusahaan-perusahaan yang dibangun bersama. Oke. Tapi kan kalau kita nggak bedah begini orang nggak ngerti. Jadi sebenarnya dia itu nggak punya apa-apa. Nggak punya bacot. Iya, Emang jualan ludah. Iya, betul. Jualan ludah. Iya gitu. Dan lu diajak kemudian bikin perusahaan bersama itu. Saya ada perusahaan, Gimana prosesnya itu? tiga atau 4 perusahaan Bareng dia. bareng sama dia. Jadi kalau saya itu kan dibikin mimpi perusahaan kita ini dari skala perusahaan family oriented ya, perusahaan keluarga, ya. mau jadi perusahaan berstandar nasional kan, lewat go public. Go public. Jadi itu yang sebenarnya yang membuat saya tuh merasa nyaman dengan visi ini. Karena terukur sebenarnya Bang. Ini kalau Abang bilang ini 78M gede banget, sebenarnya enggak. Kalau go public Kalau itu go publicnya benar-benar sukses dan kita berhasil melakukan semua bisnis plan kita kan, yang penting kalau bisnis itu kan ada tolak ukurnya kan, terukur, terencana, segala macam kan. Harusnya nggak besar itu Bang, karena yang kita raih jauh lebih banyak daripada itu. Nah, bentar bro. Kan lu juga bisnismen. Kalau dia kan bacot ya, belum lu lihat perusahaan dia kan. Lu udah jalanin kan. Udah lihat juga Bang, udah banyak Bang. Lu udah punya perusahaan. Kan bisa aja lu yang go public. Maksudnya lu sendiri gitu. Oh bisa. Nah, Oh sangat bisa. tapi lu percaya dia? Karena dulu mimpi go public ini datangnya dari guru ini. Dan dia mencalonkan diri ya jadi konsultannya. Dia tahu jalannya. Dia tahu jalannya. Dan banyak perusahaan konglomerasi yang diaku sama dia itu go public juga berkat konsultasi dia. Termasuk sahabatnya yang ya udahlah kita nanti takut panjang ya. Kalau nyenggol sana sini puyeng nanti kita. Iya, oke. Ya. Intinya akhirnya lu percayalah. Gue mau go public sama orang ini. Iya, gitu. Lalu keluarlah, mulailah. Ya, jadi intinya kita bangun 4 perusahaan, ada semua perusahaan ini kan vehicle untuk go public. Kalau orang yang udah nyampe ke sana pasti ngerti kenapa punya perusahaan banyak. Ada macam-macam kepentingannya juga macam-macam, tapi saya nggak mau buka di sini. Ya, oke. Tapi intinya ada beberapa perusahaan itu kan strategic company yang dipakai untuk nahan harga saham misalnya. Semua ada kepentingannya lah, gitu ya. Dan uang ini kan diparkirin ke sana sebenarnya, gitu. Jadi semua tuh ada fungsinya. Nah yang saya kaget adalah ternyata uang setelah diparkirin hilang. Kita sangka masih diparkirin, ternyata sudah dicuci-cuci sama dia. Oke, nah ini poinnya udah. Ya udah. Ya kan? Udah bangun perusahaan bersama. Lu gelontorin duitnya ya kan. Ya, tujuannya kan tadi baik kan untuk go public. Jadi kata lu kalau sampai berhasil tuh go public jangankan puluhan bahkan bisa triliunan baliknya kan. Nah, tapi kemudian ternyata itu kata lu tadi harusnya diparkir di lantai bursa atau apapun itu tiba-tiba hilang. Dipakai sama dia. Nah, gimana cara dia itu? Kan di perusahaan itu tadi katanya lu komisarisnya kan. Ada yang gua komisarisnya, ada yang gua direkturnya. Nah kan lu ada di posisi yang sebenarnya ketika mengeluarkan uang, ya kan? Ya. Apalagi dalam jumlah besar, tanpa tanda tangan lu itu nggak bisa keluar. Nggak bisa. Itu kan di otak gua. Itu kan di otak gua. Di otak lu. Ternyata Tapi, waktu kita cek, karena gini, banyak perusahaan itu ternyata dia waktu kita percaya waktu kita sadarin dari 4 perusahaan yang gua bangun sama dia, cuman 1 yang gua buat pakai notaris gua. Yang 3-nya tuh pakai notarisnya dia. Oh. Dia mainnya di situ. Dia mainnya di situ. Gimana Dari adik ART-nya. Jadi adik ART kan aturan dasar pembangunan perusahaan. Okay. Itu biasanya dicantumkan siapa yang berhak, yang punya kewenangan untuk ngatur uang, mindahin uang, melakukan transaksi, itu kan semuanya ada. Di otak saya ini orang kan ngajarin tentang integritas. Dan dia selalu ngomong, gue gimana nipu lu, kita bikin perusahaan barengan, akunnya aja lu yang pegang, lu yang milih nomornya, lu yang pegang bukunya gitu kan. Ternyata nggak begitu gitu loh. Jadi di ADRT 3 perusahaan lainnya, dia itu bikin bahwa yang bisa melakukan transaksi keuangan segala macam itu cuma direktur, yaitu Rudi Gunawan. Jadi saya di satu titik itu diminta untuk memindahkan uang semua ke rekening Jakarta yang dia udah siapkan. Walaupun namanya sama-sama namanya sama dari perusahaan ke perusahaan yang sama, tapi perlakuan account-nya tuh berbeda. Karena kalau yang di Bandung orang tuh kan tahu kan maksudnya kan saya siapa, orang pasti nanya,
kok bener ini ada uang mau pindah. Tapi yang di Jakarta ini udah penguasaan dia semua. Jadi setelah uang diparkir ke Jakarta, sama dia dengan ADART yang sudah diatur sama notaris dan pencitraan dia ke orang bank, bisa dipindah-pindahin sesuai kemauan dia. Justru saya yang nggak bisa mindahin, yang punya duit. Karena saya komisaris. Gitu. Dan ini saya sadar setelah uangnya hilang. Kalau nggak hilang juga nggak sadar kalau saya udah ditipu. Sorry. Jadi yang di Bandung itu, kan tadi dia bilang akunnya di lu kan? Saya. Lu. Tapi di Jakarta dia bikin account. Terus dia suruh lu pindahin semua ke Gue Jakarta. suruh pindahin semua, konsolidasi dulu ke Jakarta. Konsolidasi karena mau. Karena kan udah mau go public ceritanya. Nanti kita mau beli perusahaan nih. Kalau perusahaan yang di Jakarta, nanti kita belanja barang-barang yang ada di Jakarta. Mau beli perusahaan, mau beli tanah, mau beli apa gitu loh. Nah di otak saya kalau udah pindah ke sana kan mau segala sesuatu kan tetap harus ada tanda tangan saya dong. Ya. Sama kayak yang di Bandung kan. Ternyata enggak. Di Jakarta enggak. Ini notaris yang punya perusahaan itu. Iya, udah diaturin Lu semua punya sama kewenangan dia. untuk Nggak punya itu. kewenangan segala sesuatu. Makanya urusan notarial ini harus hati-hati ya. Karena nggak bisa cuma sembarang percaya sih. Kalau misalnya kita bikin perusahaan sama orang, walaupun teman dekat ataupun saudara gitu, sebaiknya kita benar-benar perhatikan pasal per pasal. Oke. Gitu karena Dan itu 7 tahun loh bro proses itu. Lu baru sadar setelah 7 tahun. ya, Gimana lu taunya pertama ya? Lu cek di Jakarta atau gimana? gua dipanggil polisi kan. Dapat surat, Oh. dapat amplop coklat tiba-tiba di rumah. Terus diminta keterangan, ya kan? Wah. Ternyata setelah datang ke sana, penyidiknya bilang, "Bang, perusahaan abang ini nerima dipakai untuk mencuci uang." Waduh. Katanya perusahaan yang salah satu perusahaan ini dari 4 ini ada yang dipakai untuk mencuci uang katanya. Terus saya marah dong. Gimana caranya? Gue bilang ini sebenarnya yang melaporkan itu kan teman sekolahan saya yang udah sadar duluan bahwa dia ditipu. Oh. Ya kan? Yang sadar duluan sebelum saya. Gimana caranya? Saya bilang perusahaan ini dipakai buat nyuci uang. Yang ada perusahaan ini naruh uang ke perusahaan teman saya buat proyek di Yogyakarta, saya bilang. Ya kan? Nah, penyidiknya pintar karena ini udah berlarut-larut nih, pelaporannya udah lama nih yang teman saya nih. Nah. Dia keluarin arsip segini ke meja. Nih. Ini semua rekening bank yang udah saya sita dari perusahaannya si pelapor. Kalau abang nyimpen uang abang dari perusahaan ini ke sana, masuk tanggal berapa? Cek aja sendiri, ada nggak uangnya. Oh. Jadi, wah, akhirnya lu tahu. jadi gue udah sadar, wah ternyata uang memang ada salah dari 78 M itu ada 25 miliar yang kita rencana mau parkirin di perusahaan ini sebenarnya, gitu. Ternyata kagak ada. Ditarik semua sama dia. Itu kita belum sadar, kita masih nggak percaya kan, masih kayak Karena kalau orang Iya. Sunda tuh ngomongnya masih hun-hun. Kaget, ngerti nggak? Kok nggak ada ya di sini ya uangnya gitu loh. iya. Nah dari sana saya ke bank tuh, ke bank yang di Jakarta. Udah saya nggak sebut nama ya. Ke bank yang di Jakarta lah tempat kita buka rekening. Iya, yang tadi ini dia Bank yang Jakarta ini udah kehipnotis sama si Rudi Gunawan juga. Karena dia melihat sosok Rudi Gunawan ini konglomerat terkenal yang punya 70 perusahaan kali gitu loh. Dan uang cash ratusan miliar. Jadi waktu saya ke sana, saya minta di print rekening saya. Ternyata ada 21 rekening yang saya nggak tahu. Ini rekening apa kan nih? Nomornya beda-beda semua gitu. Gitu. Jadi selama ini ternyata uang itu sudah dicuci, disamarkan begitu. Di sana baru saya sadar, waduh, ternyata mungkin selama ini yang orang-orang takutkan ini kejadian gitu loh. Gitu. Dan itu udah gak ada. Ada sisa 300 juta lah. Dari itu. Dari 7 Nah, juta. terus waktu itu berarti lu taunya setelah ada laporan dari Ya. salah satu muridnya itu ya. Terus kita konsolidasi dong. Saya samperin langsung ke pelapornya dong. Ya. Ini sebenarnya kejadian apa, ya kan? Gimana sih sebenarnya? Lalu kita tukeran data. Karena selama ini murid sama murid antara murid ini semuanya tuh kalau mau ngobrol harus lewat guru gitu loh. Jadi dibatasi sekali informasinya. Jadi antar murid itu gak Nggak. Jadi kayak dia godfather gitu loh. Dia tahu semua informasi tapi muridnya cuma tahu parsial informasinya. Rantai terputus. Keputus-putus semua gitu. Dan kasus kita pun ini salah satu kasus yang paling pelik di Polda Metro Jaya.
Gitu. Kasus kalau di PMJ di atas 100 miliar banyak, tapi yang sepelik kita sedikit loh Bang. Karena Ka- ya, ka- itu tadi. karena Rudinya pinter gitu. Jadi perusahaannya sangat banyak, transaksinya muter-muter antara perusahaan. Jadi menyinggung banyak pihak, banyak orang kayak saya nih sama teman saya. Itu kan udah 2 perusahaan yang berbeda. Waktu Rudi mindahin uang dari perusahaan saya ke perusahaan teman saya bisa kena kasus hukum loh kalau saya laporin loh. Iya. Iya kan? Sebaliknya juga sama, itu yang terjadi kan. Ada uang customernya teman saya dimasukin ke perusahaan saya, dicuci dulu, dipindahin lagi sama dia. Kalau secara hukum saya juga bisa masuk penjara. Bisa masuk penjara. Bisa dong kalau pelaporannya Karena uang begitu. hasil kejahatan. Karena uang hasil kejahatan. Masuk ke rekening lu. Iya. Jadi karena ini perusahaan dia dulu ada berapa puluh entah gitu ya, bikin pokoknya tiap murid bikin perusahaan satu sama dia. Gitu kan. Dan dia melakukan ini kan ke semua muridnya, bayangkan. Gitu. Jadi enak sih kalau dia pindah-pindah ini teh. Karena Iya, dia bikin dan dia punya kedaulatan mutlak, Bang. Wah. Iya dong. Di atas perbankannya mutlak, di atas kehidupan murid-muridnya juga mutlak karena dia tahu semua informasi murid-muridnya dia siapa, batasannya sampai mana. Jadi kalau kayak saya sebenarnya saya ini masih diselamatkan, Bang. Karena kalau saya sampai go publik beneran, itu beneran sebenarnya kejahatan dia sempurna. Hidup saya hancur di situ. Dan itu bakal lanjut. Wah, itu bakal hancur dia. Mungkin yang dirugikan bukan cuma keluarga saya, tapi mungkin satu Indonesia dirugikan sama dia. Iya. Dan saya Karena harus kan bertanggung jawab. perusahaannya jadi beranak pinak. Kan? Iya, dan dia kan melakukan semua kejahatan dia lewat sana, Bang. Banyak kan yang ngelakuin yang ngerampok duit masyarakat lewat IPO kan banyak, Bang. Itu udah di otak dia semua, saya udah baca sekarang kalau hari ini ya, Bang ya. Itu kalau sampai kejadian itu, wah keluarga saya nggak keselamatin. Justru saya ini terselamatkan dari bencana besar. Selangkah lagi mungkin saya masuk. Dan 2 kasus dia divonis. Lalu kabur. Jadi dia waktu itu sebelum kasus saya ini naik jadi tersangka, udah kesandung sama 2 kasus lain. Salah satunya adalah kasus pelaporan teman saya. Gitu kan. Satu lagi ada teman kita juga yang melaporkan dia di kasus anak sekolahan murid palsu. semua ini. Pastilah murid-murid sakit hati dong. Karena gini, Bang. Sekolahan ini itu jahat, Bang. Jahatnya itu karena dia nge-push limit manusia sampai ke titik harus percaya satu orang. Wah. Jadi banyak orang itu di tes itu percaya sama tingkat kepercayaannya gimana? Dibenturin sama orang yang paling dia sayang. Jadi kalau mau ikut sekolahan ini gitu kan, selain duitnya dikuras habis, tingkat kepercayaannya juga dikuras habis. Jadi kayak saya nih, berani tes dia yang paling sadis itu berani nggak nurunin papa saya dari kursi direktur. Contoh sederhananya seperti kayak gitu. Gila. Ya kan? Kalau itu bisa lu lakukan, lu akan jadi besar katanya. Ya tapi dengan istilah sekolahan kan begitu, ya kan? Gua kasih PR nih ke lu nih katanya. Kalau lu bisa ngelakuin ini, lu akan jadi orang hebat katanya. Gitu kan? Kalau murid yang mau jadi besar, dia akan melakukan kehendak gurunya PR sekolahan kan? Gitu kan? Tantangannya nggak main-main. Nah pasti kan dalam ngelewatin proses ini kan orang dibentur-benturin sama orang yang kita sayang, sama papa, kepentingan Sama orang keluarga, tua misalnya ya. Ada yang seorang istri dibenturin sama suaminya, jadi berantem sama suami istri, gitu. Papa sama anak, semua rata-rata semuanya dibenturin sama dia. Jadi pada titik tertentu itu tadi yang dia pakai ajaran agama itu sampai di sini jungkir balikin semua kan? Karena dibenturin sama orang-orang. Jangan salah, ada ayat-ayat tertentu di Alkitab itu yang seperti kayak begitu. Tapi ditafsirkan sama dia secara harafiah. Contoh, ada ayat Alkitab ya Bang, bunyinya kayak gini nih. Dengerin ya. Matius 10 ayat 37 sampai 41. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kan ayat antara manusia Dengan Tuhan. Tapi dia menempatkan diri dia Tuhan. adiknya Tuhan. Gila. Tapi orang itu setelah melewati proses pencucian otak secara bertahap dan konsisten selama berbulan-bulan sampai tahun, akhirnya menganggap dia utusan Tuhan. Itu paling bahaya loh. Utusan Nabi, utusan Tuhan, perwakilan Tuhan, Roh Kudus yang dijelmakan jadi manusia. Kalau sekarang kita ngomong ini jelmaan daya.
Kalau dulu kita jemaah Roh Kudus ini yang kita percaya. Kalau sekarang kita bilang ini anak nggak punya agama. Kalau dulu kita menganggap begitu, Bang. Dia pakai ayat seperti kayak gini untuk memanipulasi murid-muridnya sehingga percaya 100% sama dia, sehingga semua kejahatan dia bisa terlaksana. Sempurna lagi. Sempurna. Ini dari sisi Kristen, dari Islam dia ada ilmunya sendiri. Wah, gila. Berarti dia kayak aliran, kalau di agama kan tuh ada aliran sesat. Ya memang sesat Dia lah itu udah. di aliran sesat di bisnis ya. Sekarang pun di dalam penjara dia bertahan dengan cara Nabi seperti palsunya ini. di dunia bisnis gitu ya. Di penjara pun dia bertahan dengan cara dia menjadikan dirinya ya pendeta. Wah, gila. Di penjara cek aja, pasti orang di penjara taunya dia pendeta Rudi Gunawan. Saya udah lihat, udah cek kok. Padahal enggak sama sekali. Cara bertahan dia begitu, sehingga dia dilihat orang, oh, orang ini masuk penjara karena dizolimi, karena Tuhan mengirim dia untuk playing menjadi victim. terang, jadi terang buat orang-orang di penjara yang butuh pencerahan. Dia memposisikan diri pasti seperti itu. Jadi nabi yang dikirim sama Tuhan kemanapun dia pergi. Ini polisi harus jelas sih nih. Kalau nggak bahaya. Oh, kalau polisi udah ngerti lah, Bang. Kan Ya, lihat kan- lihat data-data. Ya, maksudnya- barang bukti, aliran dana lewat PPATK udah kelihatan kok cara mainnya. Ya, maksudnya kalau tidak tegas untuk orang-orang seperti ini bahaya. Penjahat Bang. di penjara aja dia bisa tipu, Bro. Iya. Ya kan? Iya, Bang. Orang-orang yang sekelas dia ya dia bisa tipu. Nah, sekarang gini, kan setelah itu dia divonis kemudian dia kabur kan tadi lu cerita. Dia tuh waktu 2 itu tahun. waktu itu lagi persidangan kasus sekolahan palsu. Kasusnya itu udah sampai masa paling ujung, udah sidang 35 kali kalau nggak salah. Tapi 4 kali terakhir itu waktu mau putusan selalu ditunda sama hakim. Tiap kali mau ketok palu ada yang berhalangan, ada yang berhalangan, ada yang berhalangan. Tiba-tiba kita dengar cerita orang ini kanker stadium 3 harus dilarikan ke Malaysia katanya. Kabur DPO 3 tahun. Kabur gitu. Akhirnya kita Ngenes nggak lu? lemes lah Bang, lemes lah. Aduh, duit saya. itu belum iya. Itu kasus kita belum even dia naik tersangka lah waktu itu. Di kasus kita pribadi ya, itu kan kasus sekolahan palsu itu kan teman saya yang laporin. Ya, belum kasus Belum lu. kasus gua. Terus akhirnya ketangkap. Akhirnya tahun 2023 Heeh. ada kita kan punya grup WhatsApp kan. Apa namanya? Alumni sekolahan SLB ini, sekolahan luar biasa ini kan. ada salah satu alumni itu tiba-tiba ngepost fotonya Rudi Gunawan. Lagi misa ke Pasca. lagi misa di katedral. Di katedral. Gue ingat. Kita kaget dong. Wah, guru kita sudah kembali ke tanah air. Gitu. Langsung dihujani laporan. Iya, jadi itu di grup itu semuanya rame. Wah, ada informasi nggak? Ada informasi? Kita cari tahu informasi gitu, Bang. Berarti ditangkap ya waktu dia ada di Jakarta atau di Di Malaysia? Jakarta, dia sudah kembali ke tanah air. Oh, dia pikir orang udah lupa ya, udah 2 Dan tahun. dia udah sangat pede karena waktu itu dia kan konon lagi ada rencana mau menikahi salah satu putri konglomerat lah di Bandung. Di Jakarta. Gitu. Jadi dia pede kali ya, dia ngerasa tidak tersentuh lah begitu. Ternyata Ya ketangkap juga. Ketangkap juga. Jadi ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman cumi-cumi juga. Maksudnya, ya masih ada orang baik lah di negara ini gitu. Kadang kita jadi masyarakat Indonesia ini kan kadang suka udah nggak percaya lagi. Kayak saya dulu kan udah sempat nggak percaya sama hukum. Karena prosesnya begitu panjang, melelahkan, ngabisin semua konsentrasi. Banyak biaya, duit, dana, segala macam ya. Kadang kita udah nggak percaya juga masih ada orang baik nggak di negara ini ya. Tapi kalau hari ini ya ada secerca harapan lah, Indonesia ini sedang berbenah saya rasa gitu. Masih ada orang-orang baik yang punya idealisme yang baik juga. Jadi di kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepolisian ya, terutama Polda Metro Jaya yang udah menemani saya di pelaporan saya yang 8 tahun ini. Lalu untuk Kejati Jakarta ya Bang Jakarta. ya, yang udah memberikan atensi sehingga kita akan segera menyidangkan kasus ini di tahun depan. Itu udah P21 ya? Dalam proses Bang, dalam proses. Oke. Nah, ujung-ujungnya kan walaupun nanti misalnya secara hukum ya dia pasti dapat hukuman lah. Pasti Bang. Tapi
uang 78M itu gimana? Jadi kalau Maksudnya setidaknya selain ganjaran hukum, dia juga harus bertanggung jawab atas apa yang dia sudah habiskan secara membabi buta itu. kita waktu tangkap Rudi itu tahun 2023. Sekarang ini 2025 Desember, sudah ada 2 tahun jalan ya. Dalam proses masuk ke P21 ini, pelimpahan ini, ada penyitaan aset Bang yang sudah kita lakukan sama pengacara kita Bang Deoli Payumara. Ya. Udah ada beberapa aset berupa ini gedung kantor di GKM Tower TB Simatupang. Ya. 2 lantai, terus ada penthouse di apa tuh namanya tuh? Belesa, Permata Hijau. Permata Hijau. Ada tanah di Parung Bogor, itu semuanya udah ada penetapan pengadilannya. Ya saya berharap sih nanti di waktu proses berjalan itu semua bisa dikembalikan pada korban. Betul. Oke, dan itu atas laporan lu kan ya? Iya, of course. Atas laporan saya sih Bang. Oke, berarti setelah itu kan ada harapan untuk recovery lah. ada recovery ya. Untuk recovery dan konsolidasi kehidupan. Ya, dan paling tidak nggak dicoret lagi dari. Oh itu udah dicoret itu. Dari perusahaan keluarga aneh udah dicoret itu. Tapi nggak apa-apa Bang. Ya hidup kan harus berjalan terus, ya kan. Jadi kan pesan moralnya di sini tuh gini. Karena saya rasa orang kena masalah atau sial itu kan kayak jalangkung ya, datang tak diundang pergi tak diantar. Orang bisa tiba-tiba kena sial Bang. Ya, nggak ada tanggal sial nggak ada di tanggal kalender sialnya. Tapi kebanyakan orang kalau kena masalah sebesar saya yang merubah semua konstelasi kehidupan untuk bangkit lagi tuh jarang. Kebanyakan bisa banyak Bang yang cerita kita kalau kita nominal bisnis 1/10 dari saya yang stres, yang rusak rumah tangganya, yang sampai meninggal pun ada kan Bang, kena investasi bodong, kena apa. Banyak yang begitu kan. Tapi hidup harus berjalan, dijalani, dihadapi dengan penuh keberanian aja. Tabah lah gitu ya Bang ya, maksudnya hadapin aja. Kalau kita bener-bener punya iman sama Tuhan sih, saya percaya selalu ada jalannya aja. Betul. Tetap jadi orang baik aja gitu. Lu komplit lah di sini dimarahin keluarga, duit hilang, terus proses lu untuk recovery kan nggak main-main juga ya. Sampai sekarang pun kan kita belum recovery Bang. Sampai hari ini kan 8 tahun ini uang udah keluar semua, waktu sudah habis semua, tapi kan kita recovery masih 0 sebenarnya. Aset-aset ini kan semua sekarang di tangan kepolisian, harus disidangkan. Yeah. Mungkin kalau setahun depan, 2 tahun lagi, mungkin setelah beres sidang baru kita mulai bisa hitung-hitungan gitu. Betul. Bisa konsolidasi. Tapi sampai saat itu ya kita harus cari jalan kan untuk menafkahi keluarga, untuk terus punya bisnis, untuk ngejalanin kehidupan gitu loh Bang, harus tetap punya semangat itu kan. Gitu. Bro, kasih ini dong. Kan dari perjalanan lu tadi lu tak jadi tahu kan bagaimana cara orang pinter itu menipu gitu. Kan pasti udah lu tahu harusnya apa yang ketika kita berhadapan dengan orang baru yang jago retorikanya, segala ilmu dia punya, tapi dia bisa menyembunyikan kebohongan itu dengan begitu sempurna, bahkan pakai dogma agama tadi katanya. Apa Kisi-kisi. Iya, apa kira-kira dari pelajaran lu supaya lu tahu bahwa ini pasti bohong orangnya. Kalau kita lihat orang pasti bohong, satu ngomong terlalu gede ya. Ngomong terlalu gede, usia terlalu muda. Karena dalam bisnis ini kalau lu nggak dapat waris tiba-tiba kaya raya nggak bisa, nggak punya infrastruktur nggak bisa. Jadi kalau orang wah banyak yang kaya dari kripto, dari apa misalnya nih, sorry bukan mau nyinggung siapa-siapa. Saya akan sangat berhati-hati sama orang yang tiba-tiba ngomong bisa beli Lamborghini misalnya. Oh saya nggak percaya kalau hari ini. Biar kamu jual cerita itu laku sama orang lain, kalau sama saya pasti nggak percaya gitu. Jadi mungkin kasus ini juga cara alam untuk menginjek keyakinan orang tua lu itu ya. Dan kebanyakan kalau orang yang cepet kaya kayak beginian itu kalau mau nipu dia ngajak orang lain untuk cepet kaya sama dia. Dan kayak orang tua saya kan konservatif, dia nggak langsung mandek nggak percaya itu karena gitu, karena dia sudah mengetahui bahwa naturnya bisnis itu nggak ada orang kaya cepat.
Nggak ada orang yang instan. Nggak ada, kecuali lu mau jualan narkoba nih kasar ngomong, itu kan untungnya gede tuh jualan narkoba tuh misalnya nih. Sekali bawa. Atau sekalian bikin bandar judi terbesar gitu misalnya. Sekalian aja bikin yang kayak begituan, itu kan terukur, Bang. Bener nggak? Tapi kalau Tapi bisnis- semuanya kan menyalahi aturan hukum. Bener nggak? Ya. Tapi kalau mau kayak cepat secepat itu ya harus masuk ke sana. Iya dong. Kalau kita pengen bisnis yang di jalan yang benar gitu, pengen berkawan sama siapa aja gitu ya. Harus berproses ya. Ya harus berproses, nggak ada yang cepet, Bang. Mana ada yang cepat kayak begitu. Ya kan? Dan kalau orang kaya terlalu cepat, kalau bukan endorsan pasti cuci uang. Kalau buat saya ya begitu ya, di posisi ini ya. Gitu. Jadi saya sangat tidak impress sama anak muda yang bisa flexing mobil mahal, jam mahal atau apa. Karena kebanyakan itu semuanya punya orang lain. Gitu. Gitu. Jadi pemirsa, penipu itu dan aksi penipuan itu selalu menyelaraskan cara, teknik dan lain-lain itu sesuai tuntutan zaman. Dan seperti yang diceritakan Bang Alex tadi, ternyata penipu itu punya tingkatannya. Dan yang paling berbahaya adalah mereka yang ada di kerah putih, penipu kerah putih. Itu luar biasa, masif dan targetnya sangat besar. Ya, seperti yang dialami oleh Bang Alex ini. Mudah-mudahan kita semua pasti pingin maju, pingin jadi orang kaya, tapi ternyata cara yang instan, kaya harus cepat, harus dalam waktu sekejap, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada, Bang. Gitu ya, Bang. Terima kasih Bang Alex. Pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.